saya lakukan setelah seperti itu. Mungkin untuk Pak Lukman sama Bu Hanifah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Monggo. Apabila tidak ada, saya akan langsung memaparkan materinya. Jadi untuk materi saat ini, kita pertemuan awal semester 2 dengan tutor negeri tahun ajaran 2023-2024, di mana agendanya yaitu berupa penjabaran program semester 2, terutama untuk kelas akhir dan evaluasi administrasi. Untuk program semester 2 tahun ajaran 2023 dan 2024, program kelas akhirnya baik kelas 6, kelas 9 SMP dan kelas 12 SMA itu ada pendalaman materi karena mereka sudah masuk ke kelas akhir atau mau kelulusan, kemudian latihan-latihan soal, tryout, dan pemantauan persiapan masuk perguruan tinggi. Nah, untuk poin yang di ini nanti kita lebih tekankan ke siswa-siswi kita yang kelas 12 SMA yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi karena ada beberapa kemarin yang sudah konfirmasi ke kita ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi nanti saya minta tolong kepada Bapak Ibu tutor yang memegang kelas 12 itu untuk selalu menanyakan apakah mereka sudah melakukan registrasi untuk pembuatan PIN pendaftaran di SMPT-nya atau belum, karena kan apabila nanti siswa kita tidak mendaftar di SMPT, mereka secara otomatis tidak bisa mendaftar di perguruan tinggi negeri. Jadi saya mohon bantuannya juga untuk ikut memantau siswa kita di kelas 12. Kemudian untuk pendalaman materinya, uh, yaitu untuk materi SD, itu untuk kelas 6 itu yang akan kita dalami adalah materi kelas 4, 5, dan 6 untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika dan IPA. Nah, biasanya untuk kelas akhir ini baik jenjang SD, SMP maupun SMA, mereka akan mendapatkan buku latihan soal dari kami. Nanti bukunya akan langsung dikirimkan ke tempat siswa. Jadi nanti ketika kita sudah orderkan dan dikirimkan, nanti kita akan konfirmasi ke tutornya seperti itu. Jadi nanti setelah bukunya sudah jadi, mohon tutor juga menanyakan ke siswa apakah bukunya sudah sampai. Takutnya nanti kan anak-anak kadang-kadang lupa naruhnya, jadinya ketelingsut, bahasa Jawanya seperti itu. Kemudian untuk materi Matun. G, gimana? Monggo. Matun. G, Masuk. iya, masuk Bu, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Jadwalnya hilang. Jadwalnya hilang. Tidak tahu nama Bu yang hilang Bu. Betul sih Pak. Oke, ini saya lanjut dulu nggih. Jadi untuk yang materi SD, nanti khusus kelas 6, yang didalami adalah materi kelas 4, 5, dan 6 dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Kemudian untuk SMP, kelas 9 yang didalami adalah materi dari kelas 7, 8, dan kelas 9 sendiri, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Kemudian untuk materi SMA kelas 12 yang masuk ke dalam materi pendalaman itu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 dengan materinya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah Indonesia, mapel peminatan. Nah, untuk SMA ini cukup banyak materi yang akan didalami karena untuk sejarahnya sendiri mereka ada dua, terutama untuk yang jurusan IPS karena ada sejarah peminatan dan sejarah Indonesia. Nah, sejarah Indonesia ini akan wajib masuk ke ujian nasional untuk tahun ini. Kemudian untuk latihan-latihan soal nanti kita bisa menggunakan buku yang kita kirimkan ke siswanya. Nah, sedangkan untuk tryout-nya nanti saya minta tolong kepada Bapak Ibu, nanti saya juga akan membuat soalnya dan minta tolong ke Bapak Ibu juga untuk beberapa soal bisa disetorkan ke saya dari buku-buku latihan soalnya enggak apa-apa. Jadi nanti untuk soal tryout-nya nanti dari kita, dari saya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal memberikan ke siswanya gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu? Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nggih. Iya Pak Firman.
Oke, Bu. Ini saya kan selama ini ngajar kelas 12. Ya, Eh, saya memahaminya bahwa kelas 12 ini dia mengarah ke IPA. ya, Jadi selama ini saya nggak pernah mengajar seperti pelajaran sejarah ataupun ekonomi. Nah, ya. sementara di sini tercantum ada materi sejarah Indonesia. Itu gimana nanti? Oh ya, jadi gini, kebetulan Pak Firman ini megang Dek Gilang ya, kelas Iya, 12 iya. SMA. Jadi nanti untuk materi pendalamannya tetap materi yang jenengan ajarkan Pak. Jadi di materi IPA ditambah dengan sejarah Indonesia. Nah, untuk sejarah Indonesianya nanti saya akan kirimkan buku e-modulnya dari Kemendikbud. Jadi nanti Bapak bisa sedikit-sedikit menyisipkan materi sejarah Indonesianya itu. Seperti itu. Eh, jadi kalau bisa mapel apa aja yang akan saya ajarkan nanti, Bu. Misalkan ini Oh, kan ada mapel peminatannya, nanti itu arahnya ya. kemana itu? Oke, jadi kalau untuk mapel peminatan, untuk yang jurusan IPA itu ada biologi, fisika, kimia, terus ditambah dengan sejarah Indonesia. Untuk yang peminatan IPS itu ada ekonomi, sosiologi, geografi. Jadi nanti sesuai dengan peminatannya sendiri, Pak. Kalau di Gilang, jadi tidak menerima ekonomi sosio itu tidak, tapi langsung di ranah IPA-nya, seperti itu. Oh iya ya. Nggih. Nggih. Oke, Gimana, Pak? Ada yang mau ditanyakan lagi? sudah jelas, sudah. Nggih. Nggih, silakan Bu Andia. Iya Bu, untuk masalah kemarin di akhir semester kan saya sudah bercerita tentang kendalanya di Justin. Ya, ya. Nah, saya minta kalau misalkan materi-materinya dan juga latihan soalnya, misalkan dikirimkan ke saya saja bagaimana? Soalnya nanti kalau ke anaknya malah tidak dibuka sama sekali gitu. Oh, iya, guys ya. Jadi nanti untuk kayak buku-buku latihan soalnya langsung saya kirimkan ke alamatnya Bu Andia ya, sama seperti yang Pak Hilal semester kemarin juga langsung saya kirimkan ke Pak Hilalnya karena kejadian sama, siswanya tidak pernah membuka bukunya. Ngoten. Ya, Siap. gitu. Oke. Ya. Oke, mungkin ada lagi? Monggo Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan apabila sudah tidak ada pertanyaan. Nah, untuk tryout-nya, untuk kelas akhir, ini jadwal kasarannya ya. Jadi perkiraan jadwal tryout itu untuk pengumuman pelaksanaannya saya umumkan 1 bulan sebelum pelaksanaan. Jadi melalui tutor. Jadi siswa nanti mendapatkan informasi tryout itu langsung dari tutornya. Untuk pelaksanaan tryout-nya itu ada tryout 1 dan tryout 2 di mana perkiraan tryout pertama itu akan dilaksanakan di tanggal 25 Maret sampai dengan 20 Maret 2024. Nah, untuk tryout keduanya itu dari tanggal 13 Mei sampai 16 Mei 2024. Nah, untuk tryout kedua ini nanti kita fleksibel nggih, dalam artian apabila terlaksana, kita usahakan tetap terlaksana, tapi namun apabila nanti bentrok dengan libur lebaran atau libur semester nanti kita isi dental mawon. Tapi yang wajib diadakan adalah yang tryout pertama, seperti itu. Untuk pengumuman hasil tryoutnya itu saya usahakan tanggal 8 April sampai dengan 15 April. Jadi di ranah tanggal 8 sampai tanggal 15 April. Kemudian untuk pengumuman tryout kedua hasilnya itu tanggal 27 Mei sampai 30 Mei 2024. Begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait jadwalnya? Monggo. Oke, ya silakan Bu Dia. Ada yang mau ditanyakan? Ini untuk pelaksanaannya serentak nih Bu, Iya, tryoutnya. iya, saya serentakkan dari SD, SMP, SMA, saya serentakkan untuk tryoutnya dengan jangka waktu 25, 26, 27, 4 hari. Seperti itu. Jadi nanti diperkirakan dalam 1 hari ada 2 mapel untuk tryoutnya. Berarti itu nanti semua siswa kelas akhir itu ke Blitar dalam satu lokasi atau bagaimana? Buatan Bu, jadi nanti tryoutnya dilaksanakan di rumah masing-masing. Soalnya akan saya kirimkan melalui Google Form bisa atau nanti melalui WA. Jadi nanti lebih enaknya gimana gitu. Menurut iya. Bapak Ibu mending lewat Google Form atau soalnya saya lewatkan WA. Monggo bisa diberi masukan.
Laptop Google Form nanti langsung maksudnya langsung di siswanya atau perlu download sama tutornya? Kalau nanti menggunakan Google Form, nanti tutor dan siswa bisa langsung bisa mengaksesnya. Jadi nanti ketika nanti siswa merasa kesulitan di sektor berapa kan nanti tutor bisa juga ikut mengerjakan dulu toh Bu. Jadi nanti bisa ikut koreksi juga. Seperti itu. Mungkin ada masukan mau lewat Google Form atau lewat WA, monggo bisa. Kalau saya yang pembelajaran online kan selama ini online lebih Ya. ke mengarah ke Google Form sih Bu saya. Oh iya, siap. Jadi lebih Mungkin- cepat nilainya terdeteksi. Oh iya, nggih. Siap. Untuk yang lainnya setuju untuk menggunakan Google Form? Mungkin Pak Riza ada yang mau memberikan masukan? Boleh kalau saya Google Form saja mungkin Oh, nggih. cepat nanti cepat nilainya berapa. Iya, nggih. Soalnya Pak Riza juga ada 3 siswa nggih, Pak. Oke, soalnya mau saya terapin gitu. Jadi administrasi yang rumit-rumit yang sekiranya offline kan saya online kan nanti tugas-tugas saya masukin situ. Jadi karena nilainya saya lihat kemarin juga buat. Jadi nanti lebih gampang ke situ aja administrasi. Oh iya, nggih. Nggih, siap. Untuk teman-teman lainnya sepakat menggunakan Google Form? Monggo. Oke, Nggih. seperti itu. Oke, terima kasih untuk masukannya. Mungkin untuk tanggalnya bisa dinotis nggih Bapak, Ibu, biar nanti tidak kelupaan untuk tanggal. Karena ini sudah masuk bulan Januari, kurang 2 bulan lagi anak-anak akan melakukan tryout yang pertama. Jadi mohon dinotis, mohon dipersiapkan juga untuk anak-anaknya di kelas akhir. Permisi Bu, mau tanya lagi. Ya, silahkan. Ini kan ada tryout untuk kelas 12, kelas 9 ya. Ya. Apakah nanti ada juga kira-kira ini kan pertengahan semester. Apakah Ya. mungkin ada UTS juga? Artinya Kalau- nantinya kan tumpuk itu jadwalnya itu antara UTS sama tryout. Oke, kalau untuk UTS, bentar saya cekkan dulu. Untuk UTS-nya itu Februari sampai Maret. Kebetulan kayaknya ada selisih beberapa minggu Pak Firman. Jadi nanti untuk UTS-nya tetap, untuk tryout-nya tetap. Karena nanti untuk soal tryout-nya nanti langsung dikirimkan dari manajemen. Oke. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini untuk yang kelas 12, tadi untuk programnya itu kan untuk tahun-tahun kemarin kan tidak ada tryout. Nah, ini saya coba untuk mengadakan program tryout untuk melihat persiapannya anak-anak. Jadi untuk program barunya di semester genap ini seperti itu. Kemudian saya akan lanjut ke programnya untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Ini ada beberapa siswa kita yang di tingkat SD maupun SMP ada yang membutuhkan penanganan khusus. Itu ada beberapa. Mungkin di sini Bapak Ibu tutor masih yang terutama yang megang anak berkebutuhan khusus kan masih kesulitan. Ibaratnya masih bingung mau diajarkan itu apa. Kok usianya sudah segini, seharusnya dia menginjak kelas 3 atau kelas 4 tapi materinya masih ikut materi TK, masih materi kelas 1. Mungkin banyak kegundah-gulanaan Bapak Ibu tutor, terutama yang memegang siswa ABK, itu seperti itu. Di sini mungkin Bu Ilun, bukan mungkin di sini Bu Ilun juga memegang siswa ABK, kemudian Bu Yulia Alam juga memegang siswa ABK, terus ada beberapa yang SMP itu ada 2, Bu Rizka sama Bu Ida itu juga pegang anak ABK. Jadi kalau di sini kan kendalanya untuk ABK-nya itu kita lebih ke ada yang SD atau hiperaktif, kemudian ada yang apa lagi Bu Dina? Kemarin
autis juga ada. Bu Nisa juga kebetulan pegang anak yang autis juga. Jadi di sini saya coba ingin membantu teman-teman tutor yang memiliki siswa ABK itu untuk penanganannya kita coba menerapkan ini dulu di 1 semester. Semoga nanti apabila di semester ini berjalan kita akan lanjutkan ke semester berikutnya atau tahap berikutnya, di mana karena kita sudah masuk semester awal nggih. Jadi saya pengen teman-teman yang memegang siswa ABK ini coba kita melakukan pengamatan kondisi siswanya dulu. Kan semester kemarin Bapak Ibu sudah memegang siswa ABK nih. Kalau kondisinya anak-anak itu apa sih? Kesulitannya anak-anak itu di apa sih? Apakah di kesulitan membaca, apakah kesulitan menulis, atau kesulitan berhitung? Kan sudah kelihatan. Nah, dari pengidentifikasian kondisi siswa itu, baru kita menentukan materi yang akan kita ajarkan. Contohnya, saya mohon izin ke Bu Zulia Alam untuk menjelaskan kondisi anaknya. Jadi Bu Zulia Alam ini kebetulan memegang siswa bernama Dava, di mana siswa ini dari kelas 1 sampai kelas 2 semester awal itu belum bisa membaca, belum bisa menulis, dan untuk ngomong pun dia minim. Nah, setelah saya amati semester 2 yang sudah dipegang Bu Zulia ini kok siswanya sudah bisa membaca. Nah, mungkin di sini ada treatment khusus yang bisa diberikan Bu Zulia ke siswanya. Mungkin di sini Bu Zulia bisa bercerita dulu. Monggo Bu Yulia Alam. Bu Zulia bisa menceritakan dulu kondisinya Dek Dava. Halo, Bu Julia. Jadi kondisinya Dek Dava ini awalnya memang belum bisa membaca. Kecenderungannya dia belum bisa menulis, kesulitan menulis iya, kesulitan berhitung iya. Jadi nanti kita penentuan konsen materi yang diajarkan dulu. Ketika anak itu mengalami 3 kesulitan ini, yaitu kesulitan membaca, kesulitan menulis, dan kesulitan berhitung, kita harus konsen salah satu dulu. Kita tidak bisa konsen ketiga-tiganya. Karena kenapa? Ketika kita nanti konsen ketiga-tiganya, siswa kita akan merasa kesulitan. Mereka sulit mencernanya. Jadi kita harus konsen pertama. Kalau mereka kesulitan membaca, mohon maaf ini suaranya ada yang masuk. Suaranya siapa enggak? Sebentar saya jadi untuk penentuannya, mohon maaf tadi ada suara yang masuk. Contohnya ketika anak kesulitan menulis. Nah, kita harus konsen dulu untuk anak itu bisa menulis dulu. Dalam artian mereka harus tahu huruf hafal A sampai Z dulu. Kemudian setelah itu mereka baru kita ajarkan untuk menulis beberapa kalimat, beberapa kata seperti itu. Untuk eksekusinya, jadi untuk setelah pengamatan dan penentuan konten materi yang diajarkan, kita melakukan eksekusi selama 2-3 bulan, di mana nanti kita akan mengevaluasi hasilnya. Ketika siswa itu sudah mengalami perkembangan, oh ternyata cara yang saya ajarkan ini cukup efisien untuk siswa ABK yang saya pegang, sehingga bisa dilanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Namun, apabila di waktu 2-3 bulan siswa ini tidak mengalami perkembangan, maka kita harus merubah materi yang kita ajarkan. Kita tidak boleh menggunakan materi yang terus-menerus sama ketika siswa itu selama 2-3 bulan itu tidak mengalami perkembangan seperti itu. Dari sejak waktu 2-3 bulan itu kita evaluasi, kalau apabila evaluasinya berhasil, kita lanjutkan, apabila tidak, kita harus kembali mencari metode yang sesuai.
Apabila nanti Bapak Ibu kesulitan menentukan metode, boleh nanti sharing ke manajemen. Saya coba akan bantu untuk mencarikan. Saya juga akan berdiskusi dengan Bu Muslikah dan teman-teman untuk menentukan metode yang sesuai untuk kondisi siswa A, kondisi siswa B, dan kondisi siswa C. Kita pun punya Pak Budi sebagai psikolog kita. Nanti saya juga akan minta bantuan ke Pak Budi untuk memberikan masukan apabila kondisi siswanya seperti ini. Ngoten. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, terutama yang teman-teman yang memegang siswa ABK mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Nah, ini adalah kiriman video dari Bu Zuli Alam saat dia mengajar Dek Dava, di mana perkembangannya Dek Dava itu sudah sangat pesat, yaitu dia bisa membaca meskipun dia tidak konsen di tulisannya. Jadi mungkin ada merah, ini paling hafalan. Ini sebenarnya tidak hafalan Bapak Ibu. Jadi Dek Dava itu sudah hafal dengan huruf-huruf, sudah hafal dengan angka-angka, dia sudah bisa mengejar, tapi memang fokusnya untuk di bacaan itu, di fokusnya di buku itu memang dia sedikit kurang. Jadi sedikit kayak kalau kita amati kayak tidak tidak melihat buku tapi dia bisa membaca seperti itu. Mungkin bisa disaksikan terlebih dahulu. Nah, dari tampilan ini mungkin bisa kita lihat bahwa selain eh, siswa mau memiliki potensi belajar, tutor juga harus sabar untuk menghadapi siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tutor yang mendapatkan siswa ABK sudah sabar menangani siswa kami sampai sampai akhirnya siswa kami memiliki perkembangan yang cukup pesat seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait program untuk yang eh, untuk siswa ABK ini dan siswa kelas 12 mungkin atau siswa akhir kelas akhir monggo sebelum saya melakukan evaluasi administrasinya. Ya, ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau memberi masukan atau mau menyarankan terkait ternyata semester kemarin itu seperti ini Bu. Bagusnya kalau semester 2 kayaknya mending seperti ini. Monggo, ayo, nggak apa-apa. Mumpung kita bisa ketemu meskipun secara virtual, bisa disampaikan. Masukan Anda sangat berguna bagi kami, Bapak Ibu tutor. Monggo, silahkan. Ada yang mau memberi masukan? Baik, jadi gini, saya mau menambahkan terutama untuk siswa tutor-tutor yang memegang siswa ABK, ada satu tambahan beban kerja lagi. Jadi nanti setiap klaim gaji, Bapak Ibu, saya mohon mengirimkan video pembelajaran seperti siswa itu membaca, siswa itu menulis atau berhitung, terutama yang anak ABK ya. Kalau yang anak yang dalam kondisi normal tidak perlu karena saya membutuhkan video untuk perkembangan anak-anak ABK untuk melihat perkembangan tiap bulannya
atau setiap 2 bulan sekali dia berkembangnya stuck atau semakin ke depan. Maksudnya dia mengalami perkembangan sedikit demi sedikit. Jadi mohon nanti divideokan dan video itu dikirimkan saat klaim gajinya. Seperti itu. Seperti Bu Zuli Alam tadi, saya baru tahu perkembangan Dava itu setelah dia mengirimkan videonya. Seperti itu kan. Kalau anak ABK itu membutuhkan penanganan, kemudian konsentrasi, terus apa namanya, pengamatan yang cukup dalam, sehingga saya membutuhkan videonya juga untuk melihat perkembangannya. Jadi nanti untuk Bu Ilun, kemudian Bu Nisa, terus Bu Ida, Bu Zulia, itu nanti mohon setiap 2 bulan sekali, nggih Bu. Kita sepakati setiap 2 bulan sekali untuk mengirimkan video perkembangan belajarnya siswa. Seperti itu. Jadi nanti selain laporan perkembangan belajar, ada juga video pembelajaran. Seperti yang contoh video yang sudah saya putarkan tadi, itu dikirimkan tidak apa-apa seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, atau mungkin ada yang keberatan terkait video ini, atau gimana? Monggo, silakan. Nggak apa-apa, monggo Bapak Ibu, kalau ada masukan atau ada kritik atau ada apapun silahkan disampaikan, nggak apa-apa, kami siap menerima. Permisi Bu, Ya, silahkan. saya nggak begitu mengikuti gimana sistem perkembangan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Kan setiap Ya, tahun berubah-ubah ya Bu ya. ya betul, nggih. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dites itu hanya kemampuan dasar, misalnya matematika, bahasa Indonesia, ataupun karakter Pancasila ya. Iya. Ah, kalau yang sekarang itu bagaimana Bu sistem penerimaan mahasiswanya? Apakah masih ada tes peminatan seperti misalkan dia memilih kedokteran? Apakah akan dites misalnya biologi, fisika, kimia, atau misalnya dia ambil jurusan IPS, apa yang dites gitu Bu? Baik, Iya. untuk penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ini dari hasil sosialisasi kemarin yang sudah disampaikan ke siswa kita juga waktu di kantor, itu ada tes kemampuan dasar, kemudian ada tes peminatan. Jadi seperti kita tes CPNS itu, Pak. Jadi ada SKD dan SKB-nya. Jadi nanti kemungkinan besar itu akan ada tes peminatan mapelnya seperti itu atau jurusan yang diinginkan. Oh, jadi kemungkinan nanti untuk tryout-nya itu semua mapel ya, dengan share nanti ya. Iya, itu yang Nah, untuk tryout yang ujian nasional ya Pak Firman, bukan yang iya, SBT ya. Iya. iya. Untuk itu nanti yang saya sharekan yang untuk mapelnya peminatannya gitu. Enggak, enggak. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak? Silahkan buat teman-teman. Mungkin dari teman-teman tutor baru kalau ada pertanyaan boleh kok langsung ditanyakan, nggak apa-apa. Kalau terus oh ya saya ingat untuk Bu Andia, ya Bu Andia, kan ini siswanya agak sulit dikendalikan dalam artian anaknya malas untuk belajar, tidak memiliki eh, minat belajar yang tinggi. Coba Bu Andia, kemarin sudah saya coba terapkan ke Dek Jonathan, terus Bu Yuliana dari Malang juga malah sudah menerapkan terlebih dahulu itu menggunakan kuisi. Jadi sistem belajarnya menggunakan kuis. Mungkin bisa dicoba nanti ke Dek Justin, karena di Jonathan itu berjalan, kemudian di Dek Arya juga berjalan. Coba nanti Bu Andia terapkan model sistem pembelajaran kuis. Kalau seandainya anaknya suka kuis, nanti bisa menggunakan pembelajaran di modif dengan pembelajaran
kuis dan apa namanya ceramah seperti itu. Gimana Bu Adia? Kuisnya itu modelnya seperti apa? Kalau kuisi itu nanti modelnya seperti aplikasi Bu. Jadi nanti di sana ada banyak sekali mata pelajaran dari S sampai SMA itu ada. Dengan kalau seandainya pengen apa namanya kuis bahasa Indonesia di situ untuk tingkat kelas SD, di situ juga ada. Nanti jangan pilih aja. Jadi nanti anak-anak diberikan waktu gitu. Jadi menyenangkan nggak membuat anak sepaneng itu enggak. Jadi nanti kayak ada rewardnya mereka dapat skor berapa, dapat piala berapa, dapat medali apa itu ada. Lewat aplikasi Bu ya berarti. Iya aplikasi nanti saya bantu sharekan alamat linknya untuk kuisinya. Jadi dia nggak ditanam di HP juga bisa Bu. Jadi nanti kita ketika kali kita mau buat kuis itu nanti kita bisa search di Google juga langsung ada. Iya. Karena kan gimana, J? Biasanya itu kalau saya kan tanya-tanya biasa ya, Bu. Maksudnya tanya yang saya ajarkan tadi itu saya tanya ulang. Itu kadangnya jawabnya nggak tahu gitu. Kalau nanti misalkan model kuis, tapi ini kan belum saya terapkan ya. Misalnya itu kadang dia jawabnya ya udah terserah wong ini nggak dinilai intinya gitu. Dia itu kayak ya gitulah Bu intinya. Ya, tahu saya Bu. Jadi dicoba dulu aja karena kemarin kan di Jonathan itu jalan Bu. Kan mereka berdua itu satu rumah terus model tipenya anak sama. Jadi coba kita terapkan dulu ke Dek Justinnya ini. Apabila nanti nggak berhasil, kita cari lagi metode yang sesuai untuk anak ini. Karena kan anak ini lebih banyak ke permainan game dan dia nggak bisa membagi waktunya itu loh Bu sebenarnya. Ya, justru sekarang itu belajarnya sore Bu, karena kalau Iya. pagi itu masih tidur gara-gara malamnya itu masih main game. Nah Gitu. itu nggih. Coba kita coba dulu ya Bu. Kita coba 1-2 bulan dulu nanti kita evaluasi bagaimana hasilnya. Seperti itu. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya masuk ke evaluasi administrasi. Bapak Ibu, monggo. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan masuk langsung ke evaluasi administrasi. Kenapa saya melakukan evaluasi administrasi? Karena ada beberapa hal yang menurut kami masih belum masuk ke titik sasarannya. Kalau untuk komunikasi antara manajemen dengan manajemen tutor dengan lembaga itu saya akui untuk komunikasi semester ini sudah sangat baik di mana teman-teman tutor sudah bisa diajak bekerja sama atau dalam tidak ada yang miskomunikasi dengan kita. Kemudian komunikasi antara tutor utama dengan tutor pendamping itu sudah cukup baik, namun ada beberapa yang mengalami miss. Maksudnya di sini karena kan ada beberapa siswa yang diampu tidak hanya satu tutor, tapi diampu 2, itu harus selalu ada komunikasi. Jadi nanti ketika setelah klaim gaji itu kan saya selalu mengirimkan apa namanya sisa kuota. Nah, sisa kuota itu nanti seumpamanya si A mendapatkan sisa kuota 12. Nah, nanti sisa 12 ini nanti silakan diinfokan ke tutor pendamping bahwa untuk siswa si A ini tutornya tinggal 12. Nah, kalau si tutor pendamping ini mendapatkan seumpamanya pertemuannya 1 minggu sekali, nanti dilihat dalam 1 bulan nanti dia kuotanya kalau 12, kalau saya dapat 3, oh jadi nanti 12 saya kurangi 3 untuk tutor pendampingnya dan untuk tutor utamanya adalah segini, seperti itu. Jadi selalu ada komunikasi di setiap pasca klaim gaji agar tidak terjadi kelebihan kuota. Nah, kalau nanti kelebihan kuota, nanti ruginya adalah di semester berikutnya karena kuota di semester berikutnya akan berkurang. Seperti itu, tidak full 60. Nah, apabila nanti malah nanti saya akan share sisa kuota di semester genap ini yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk mengajar di semester ini. Jadi ada yang lebih dari 60, ada yang kurang dari 60, dan ada yang 60. Kenapa demikian? Karena
kalau beberapa siswa ini memiliki kuota semester dari tahun kemarin belum diselesaikan, akan saya akumulasikan di semester berikutnya. Jadi sisanya kan semakin banyak. Nah, untuk yang 60 kuota itu, pamannya ada tutor 60 kuota. Jadi itu adalah kuota bersih di semester ini. Jadi untuk kuota semester kemarin itu sudah terpenuhi. Seperti itu. Kemudian komunikasi tutor dengan wali muridnya cukup baik. Jadi apabila nanti tutor mendapatkan masalah dengan siswanya yang masih bisa dibicarakan dengan walinya, bisa kok dibicarakan pelan-pelan dengan walinya dulu, atau apabila sungkan nanti bisa disampaikan ke manajemen, nanti manajemen yang akan bantu mengkomunikasikan. Karena kan kadang-kadang eh, kita maksudnya tidak menyinggung walinya, ternyata walinya merasa tersinggung atau dengan bahasa kita seperti itu. Sebenarnya kan kita sudah berusaha untuk menjalin komunikasi dengan baik dengan walinya. Tutor juga sangat menjalin komunikasi baik dengan walinya, namun kadang-kadang moodnya wali murid kan juga kadang kita tidak tahu seperti itu. Kadang-kadang mereka banyak masalah dan dilampiaskan ke tutor. Mungkin saya mewakili, mohon maaf seperti itu kalau ada yang perkataan yang kurang enak didengar oleh tutor. Nah, untuk ketertiban administrasinya, untuk pengisian presensinya sudah sangat baik. Nah, untuk laporan perkembangan belajarnya ini yang sedikit butuh konsentrasi atau evaluasi, di mana selama 1 semester ini ada separuh yang sudah sesuai dengan yang kita harapkan, ada yang mungkin masih bingung mengisinya atau repot saat pengisiannya, sehingga ada yang cuma diisi baik, kemudian kadang-kadang hanya bulan terus kosong, terus apa ya, ada juga yang isinya itu sama dari bulan yang satu dengan bulan yang lainnya. Kemudian untuk pengisian daftar nilai itu nanti akan berpengaruh dengan pemberian portofolio siswa, di mana di sini saya gridkan 50% karena masih berjalan setengah. Kemarin di gathering kita awal semester itu kita sepakat untuk memberikan siswa portofolio minimal 1 di setiap pertemuannya atau di setiap habis materinya, dengan alasan bahwa kita nanti akan berpengaruh di daftar nilainya. Jadi kayak kemarin itu siswa saya lihat nilainya di ujian akhir UTS itu tinggi-tinggi, namun ketika kita bagi dengan nilai tugasnya yang kosong, mereka jatuhnya di situ. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu tutor untuk semester ini minimal saja itu memberikan portofolio 1 atau 2 untuk nanti mengangkat nilai siswa-siswi kita ketika ujian akhir semesternya itu jatuh atau UTS-nya jatuh. Jadi nanti nilai rapotnya tidak D ataupun tidak C, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau disanggah, atau ada yang mau disampaikan terkait laporan perkembangannya belajar, atau terkait portofolionya, atau pengisian daftar nilainya, monggo. Terkait administrasi, monggo bisa disampaikan. Kesulitannya di mana, terus pengennya Bapak Ibu tutor itu seperti apa, silahkan disampaikan. Dian minta maaf sebelumnya. Nggih, silahkan. Saya mau ini ya Bu, kan tadi saya dihubungi Bu Dian untuk mengisi mata pelajaran ekonomi di salah Iya, satu nggih, siswa. nggih, Berarti itu nanti saya koordinasi dengan ini ya Bu, tutor utamanya nggih, nggih. terkait kuota. Iya, nggih. Oh iya, berarti disepakati 2 minggu sekali itu ya Bu? Iya, nggih. Jadi untuk Bu Fadila ini kan nanti mengampu hanya ekonomi. Jadi untuk ekonomi 2 minggu sekali. Nanti saya bantu komunikasikan ke tutor utamanya. Karena kan ini ada 3 Bu. Kebetulan siswa ini dipegang 3 tutor. Yang satu kebetulan ada Bu Arna di sini. Bu Arna memegang matematika itu seminggu sekali. Kemudian nanti ada Bu Chandra Luki memegang mapel
selain matematika dan ekonomi. Jadi nanti sisa kuota, kebetulan Tasya ada 60 Ibu, 60 nanti saya silakan nanti bikin grup, boleh monggo nanti membuat grup untuk membicarakan terkait sisa kuotanya atau kuota pembelajarannya agar tidak terjadi kelebihan kuota seperti itu. Gimana? Baik, terima kasih Bu Dian. Oke, sami-sami. Karena ini 3 orang jadinya saya bantu komunikasinya. Kalau kalau 2 kan masih 2 arah masih enak. Kalau 3 nanti saya bantu enggak apa-apa. Saya bantu komunikasikan. Saya yang menengahi. Saya yang menengahi. Mungkin ada lagi? Bu, Oke. saya mau tanya juga, Bu. Iya, silahkan. Kan selama ini yang pegang Gilang saya semuanya, semua Iya. mapel. Iya. Nah, kemarin kan dikoordinasi bahwasanya untuk mapel bahasa Inggris diserahkan ke Bu, tutor yang lain. iya, oke, betul. Nah, yang kemarin saya mengajar itu seminggu selama 3 kali ya, Iya. 3 kali pertemuan. Kira-kira ketika ada satu mapel yang diserahkan ke tutor lain, pengaruh ke jadwal yang saya tempuh itu gimana? Eh, Ya, oke. Ya. Jadi gini Pak, kan dulu Pak Firman full memegang Gilang ya, dalam 1 ya. minggu itu 3 kali pertemuan. Nah, karena di semester ini ketambahan 1 tutor lagi Bu Amelia Salsabila mengampu bahasa Inggris, jadi nanti 1 hari pertemuannya itu diambil Bu Amelia, jadi Pak Firman mendapatkan 2 hari pertemuan. Jadi 2 kali seminggu ya? Iya, betul, 2 kali seminggu untuk Pak Firman, terus Bu Amelia 1 kali seminggu. Kalau 2 kali seminggu misalkan Bu ya, Ya, kan ada mapelnya tuh banyak itu Bu. iya, Ada iya. berapa itu? Nanti untuk pengulangan materinya itu misalnya saya pegang matematika minggu ini misalkan ya. Iya. Nanti pengulangan matematika lagi itu mungkin bulan depan misalnya. Jadi sangat-sangat untuk menuntaskan materi itu dengan waktu yang sangat singkat itu sangat sulit. Iya. Jadi, nggih, betul. Memang kita keterbatasannya di waktu nggih, Pak, Bapak Ibu. Jadi untuk menyiasatinya sebenarnya untuk di homeschooling ini menuntut siswa itu harus habis materinya tidak, tapi kita menekankan bahwa sesuai dengan kemampuan siswa seperti itu. Ketika nanti Pak Firman mengajar matematikanya itu untuk mengulangi lagi 1 bulan ke depan, enggak apa-apa Pak. Yang penting nanti siswa itu memang sudah benar-benar paham di materi matematika yang jenengan ajarkan sebelumnya itu. Jadi kita tidak harus menghabiskan 1 buku, 1 materi full itu tidak. Kita menyesuaikan kemampuannya siswa dulu. Seperti itu. Gimana Pak? Oke. Apa enggak gini aja, misalkan kan ada beberapa mapel kan, dengan 60 Iya. pertemuan nanti jenengan atur jadwalnya biar bisa proporsional gitu antara mapel-mapel yang lain waktunya. Nggih bisa sebenarnya, tapi nanti kembali ke siswanya dulu mau disepakati penjadwalnya dari manajemen atau langsung dari siswa dan tutor. Kan yang di lapangan jenengan sama Dek Gilang nih, atau mau bikin kesepakatan dulu, bikin jadwal pastinya. Minggu ini mau apa Dek? Seperti itu. Jadi kayak sekolah formal itu. Gimana Pak? Saya ngikut mawon. Kalau memang mau dibuatkan jadwal dari saya siap bantu. Kalau mau disepakati dulu dengan Dek Gilang juga enggak apa-apa. Oh, oke. Nanti saya koordinasi dulu aja ya sama Ya, nggih. Gilang. Nanti jenengan koordinasi sama Dek Gilang sama Bu Amelia terkait jadwalnya. Sebenarnya kan yang memudahkan itu memang menggunakan jadwal membuat jadwal patokan atau jadwal tetapnya. Iya. Jadi minggu pertama seandainya matematika, biologi, kimia, nanti minggu kedua apa, nanti minggu ketiga kembali lagi ke matematika, biologi seperti itu. Bisa disepakati nanti Bapak Ibu tutor yang lainnya juga kalau seandainya pengen bikin jadwal dengan siswanya monggo bikin jadwal sesuai kesepakatannya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu tutor ingin mengajar, besok mau ngajar matematika, jadi anak-anak sudah siap matematika.
Kan kebanyakan sekarang kan kadang-kadang sesuai dengan maunya anak atau gimana. Kalau mau coba, mau dijadwalkan apa namanya, pokoknya boleh nanti sepatan mawon dengan anak-anaknya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Bu, saya mau tanya Bu. Nggih, monggo. Itu kemarin kan saya itu di ujiannya Justin itu kan kesulitan buat ngatrol nilai ya Bu ya. Iya, nggih. Tidak adanya tugas yang mau dimasukkan gitu. Iya. Nah, sebenarnya kalau semester kemarin waktu masih kelas 5 kemarin itu anaknya aktif mengerjakan tugas, jadi saya buat ngatur nilai itu juga nggak kesulitan. Jadi dalam waktu 1 bulan tuh bisa per minggu itu bisa ada tugas, bahkan kalau paling lama itu 2 minggu sekali. Nah untuk sekarang tuh 1 bulan sekali aja sudah sulit sekali buat mengerjakan. Misalkan nanti menggunakan metode kuis gitu seperti itu apa bisa nilainya dimasukkan gitu buat ngatrol nilainya di Justin itu? Karena kan dari yang semester kemarin itu tugas saja sampai 1 bulan 2 bulan nggak dikerjakan gitu. Jadi saya kebingungan di akhirnya Nggih. pakai apa gitu. Nggih, baik. Jadi baik Bu Andia maupun teman-teman lainnya yang ingin menggunakan portofolio menggunakan kuis bisa kok nanti nilai kuisnya itu dimasukkan ke nilai tugasnya. Kan mereka sudah berusaha untuk mengerjakan seperti itu. Yang penting nanti hasil screenshotan kuisnya itu nanti dibuat seperti lembaran-lembaran. Nanti saya tunjukkan di grup contohnya. Kalau nanti apa namanya untuk bukti portofolionya, oh Justin sudah mengerjakan tugas ini, itu nanti bisa di screenshotkan dan nilainya bisa dimasukkan ke daftar nilai tugasnya. Aman Bu, nggak apa-apa. Jadi nilai tugas itu tidak harus dari anak mengerjakan tugas di buku LKS atau anak membuat makalah, itu enggak, dari kuis pun bisa, atau enggak ketika anak-anak ingin apa namanya tanya jawab face to face, contohnya tebak-tebakan langsung gitu divideokan, nanti jenengan nilai pun bisa dan hasil video itu dikirimkan ke kita juga nggak apa-apa. Jadi nanti nilai tugasnya itu bisa diambil dari manapun segimanapun, dari metode pembelajaran belajar dan bermain itu pun bisa nanti dimasukkan ke nilainya. Kayak kita ambil mudahnya aja ketika kita mengajari anak SD belajar matematika, perhitungan, tambah-tambahan atau perkalian. Kita buat permainan yang namanya apa ya? Eh, kok gobak sodor bukan? Ular tangga itu bisa. Kemudian apa ya namanya? Yang kotak-kotak-kotak. Apa ya? Bapak Ibu. Jam-jaman Bu. Jam-jaman juga bisa. Baca Terus yang pakai itu loh Pak. Apa sih? Teka-teki silang itu Bu. Dik, Bu. Bisa jadi teka-teki yang gedrek nggih, gedrek ya Allah. Nggih, bahasa Indonesianya napa to Pak gedrek? Nggak tahu saya. Kalau bahasa Jawanya gedrek. Nah, gedrek itu kan bisa digunakan untuk metode pembelajaran matematika ataupun metode pembelajaran lainnya. Yang umpamanya 1+2, jadi di kotak gedrek itu dikasih jawaban-jawaban kayak angka 3, angka 4, angka 5, itu pun bisa. Dari situ nanti nilainya bisa dimasukkan di daftar nilai tersebut. Jadi Bapak Ibu ketika nanti bingung, bocahku kok nggak gelem dikai tugas ya, terus aku dapatkan hasil nilai tugasnya dari mana? Yuk kita mulai berinovasi, mau tanya jawab langsung. Nanti jawabannya sudah menjurus jadi dikasih nilai ini. Kalau seandainya mengerjakan LKS ya jawabannya kan otomatis tahu gitu. Terus kalau seandainya anak-anak presentasi, nah hasil presentasi itu bisa. Kalau anak-anak lagi pengen menggambar, kemudian membuat prakarya, boleh kok hasilnya dimasukin ke daftar nilai. Monggo. Mungkin ada masukan lain terkait nanti apa namanya mendapatkan nilai tugasnya dari mana? Monggo, kita sharing juga di sini. Mungkin Pak Riza punya ide, Bu Fadilah, Bu Ilun.
Monggo semuanya bisa saya tampung buat teman-teman juga, referensi teman-teman juga. Jadi tujuan Kalau saya, saya, kalau gimana Bu? saya biasanya Mbak Farah itu ini Bu, analisis studi kasus biasanya. Kemudian kalau tidak kita masuk ke dunianya Mbak Farah dulu. Mbak Farah senang sekali memasak. Kita minta Mbak Farah untuk membuat video memasak kayak gitu. Jadi tugasnya sebetulnya tidak melulu tentang portofolio yang di kertas, cuman memang yang saya kirimkan ke Budian cuma yang berupa jawaban-jawabannya Mbak Farah gitu aja sih Bu. Tapi kalau untuk pengambilan tugas memang Mbak Farah kan juga agak lama ya Bu kalau mengerjakan LKS. Misalnya saya minta uji kompetensinya diselesaikan 1 dan 2 gitu, Mbak Farah malah tambah lama. Jadi mending soalnya itu dari saya atau gamesnya itu dari saya, Mbak Farah malah excited gitu loh Bu orangnya. Ya, oke. Nah, itu bisa dapat referensi juga dari Bu Fadila bahwa membuat video pun dari dunia imajinasi anak-anak pun bisa dijadikan untuk tugasnya seperti itu. Jadi untuk nilai tugas itu saya mohon Bapak Ibu nggak usah terbebani. Yang penting anak-anak enjoy untuk pembelajarannya terlebih dahulu seperti itu. Mungkin ada masukan lagi, mungkin dari Bu Ilun atau teman-teman lainnya bisa memberikan referensi ke teman-teman. Jadi tujuan saya gathering di sini adalah kita sharing juga pengalaman Bapak Ibu menangani siswa A nih dengan metode ini, ternyata tutor lainnya, oh Pak aku nggak kepikiran ya metode iki, tak cobalah metode iki. Berhasil enggak tutor ke siswaku? Kalau seandainya berhasil, dilakukan. Nggak apa-apa sharing. Jadi nanti fungsinya grup itu untuk sharing metode juga, sharing pembelajaran, sharing ini. Jadi tidak hanya saya memberikan informasi ke Bapak Ibu aja. Jadi ada kayak feedbacknya, ada komunikasi. Seperti itu. Terus lagi ada pembelajaran kayak tutor-tutor yang memegang kelas 1, 2, 1, 2, terutama yang ABK itu nanti bisa kok. Kalau anaknya nggak mau menulis, boleh kok. Bapak Ibu kalau seandainya bisa menggambar atau bisa apa, contoh lah gambar mobil. Nah, gambar mobil itu lengkap. Ada pintunya, ada jendelanya, ada rodanya, ada kursinya, ya kursi LLN lah, kursinya, terus ada kacanya. Nah, dari gambar mobil itu, nanti anak-anak suruh bilang, ini apa, gambar apa? Oh, gambar roda. Nah, roda itu ada berapa? Coba digambar ada berapa? Oh, ternyata ada 2. Kita ajarin nulis angka 2. Kemudian roda itu hawalan hurufnya apa? Kalau kita bantu, kalau mereka nggak tahu Bu, huruf R. Nah, R itu bentuknya seperti apa? Terus O seperti apa? Jadi di dalam satu gambar itu kita sudah mendapatkan pembelajaran yang banyak. Bisa matematikanya dapat, cara belajar hurufnya ada, belajar angkanya bisa, seperti itu. Bagi teman-teman yang megang di kelas SD itu metode-metode permainan sudah masih bisa diterapkan. Nah, kalau untuk yang tingkat SMP SMA mungkin ada studi kasus, kemudian permainan jigsaw atau permainan talking tempat bicara itu pun bisa. Jadi bagi metode pembelajaran yang mengasihkan itu mudah-mudahan bisa diterima oleh anak-anak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sharing juga terkait metode pembelajaran yang digunakan biar anak-anak tidak bosan, biar anak-anak excited saat belajar seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, mau masukannya atau apa? Saya butuh banget masukan terkait kayak laporan perkembangan belajarnya atau seperti apanya, administrasinya dan lain. Monggo. Oh iya, Mbak Dian, Ye, itu saya tanya, untuk yang SMA itu kan ada tugas magang kalau nggak salah, dan itu kan ya, harus buat makalahnya ya, gitu. ye. Ini untuk Ayatus ini dia belum selesai mengerjakan dan nggak tahu mengumpulkannya kapan. Mungkin ada konfirmasi dari Mbak Dian sendiri untuk tugas ini.
Oh, nggih, baik. Kalau untuk tugas magang itu kan nanti bisa dilaksanakan dari kelas 1 SMA ya Bu Dina. 1 SMA sampai kelas 12 SMA nggih Bu Yayan. Nah, kalau nanti anak-anak terkendalanya dalam pembuatan laporan, nanti bisa dibantu membuat laporannya. Jadi kayak diarahkan aja nanti pengumpulannya sebelum mereka lulus. Jadi sebelum mereka ujian. Sebelum ujian akhir itu sudah harus dikumpulkan laporannya. Ngoten. Gimana Bu Yayan? Oh ya, ini sudah hampir selesai sebenarnya. Cuma kurang bagian isi-isinya yang penting-penting aja. Kan Oh, cuma nggih. karena siswanya aja yang apa kurang semangat ya Iya, nggih. dalam mengerjakan gitu. Nggih. Ya jadi tutornya ya jadi ngikut siswanya aja gimana karena kan memang tugasnya untuk siswa gitu. Iya. Nggih. Nanti kalau sebagian banyak yang mengerjakan saya, nanti siswanya nggak tahu apa-apa Iya. gitu. Nggih. Jadi nanti tugasnya tutor hanya mendampingi dan kalau seandainya kan nanti selesai tuh Bu dicek dulu. Oh, Dek, ini kayak posisi ini nggak seperti ini isinya. Coba diganti lebih seperti ini. Jadi lebih kita apa ya kita bimbing aja. Nanti untuk kata-katanya, untuk apanya itu anak-anak semua. Karena kan yang melakukan magang itu adalah anak-anak. Jadi nanti kita hanya mendampingi saja. Apabila nanti punyanya Dek Siva sudah selesai di pertengahan semester ini, boleh kok nanti dikumpulkan. Monggo. Tapi ini tuh untuk Siva ini dia tuh sulit buat apa ngarang kata-katanya itu dia nggak bisa. Jadi ya saya sedikit bantu-bantu, tapi saya suruh dia mengarang buat ngisi tuh nggak tahu, dia jawabnya nggak tahu. Cuma Kayak sedikit jawabnya. kayaknya emang ini bukan bukan dia yang nggak bisa ngarang Bu, emang dianya males kayaknya. Ya gini aja Bu Yayan, kan dari kita sudah kasih panduannya tuh Bu. Yang jelas paling Siva mesti nggak baca panduannya ini. Saya jelas karakternya anak seperti itu. Nanti jenengan saya kirimi panduannya. Nanti jenengan pelajari dulu. Nanti biarkan Dek Siva mengarang wis umpamanya dapat 2 paragraf, 1 paragraf ya tidak apa-apa. Yang penting dia sudah mengerjakan laporan magangnya. Karena nanti kalau jenengan bantu, kebanyakan kan dia pasti akan ngandalkan jenengan. Kayak seperti biasanya lah. Nonton biayan. Gimana? Gimana Bu Yayan? Iya ya nanti coba saya serahkan semuanya ke Siva gitu aja. Oke. Soalnya kan kemarin-kemarin ya kebanyakan saya yang apa nyusun gitu ya. Nah, soalnya kalau saya yang kasih tahu gini Siva, Oke, gitu aja Bu. Nanti coba diserahkan ke Siva wes eh dia mau dapat 1 paragraf, 2 paragraf nggak apa-apa. Yang penting dia mengerjakan dahulu. Nanti jenengan koreksi yang nggak tepat baru jenengan oh deh ini kayaknya bagus. Kayaknya harus menggunakan ini deh, kata-kata ini gitu. Itu aja dulu. oke, Oke. ya baik Pak, nanti. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, monggo. Mungkin ada teman-teman yang baru bergabung bisa angkat tangannya. Yang masih barusan bergabung. Oke, jadi ada lagi, monggo. Bu, Ya, terkait jadwal nanti saya coba apa reng-reng jadwal dengan tutor pendamping Bu ya. Terkait mapel nanti saya share ke jenengan bisa Bu ya. oh, bisa, monggo, nggak apa-apa Pak. Biar nanti kan nggak tempuk antara waktunya gitu. Oke, bisa, monggo. Nanti Ke kalau ke grup yang itu ya Bu ya. ke grup bisa atau ke chat Oh, ya pribadi ke admin ya. ke admin nggih, bisa. Nggih, nggih, Oke. nggih. Terima kasih. Yes, sami-sami. Monggo ada lagi mungkin Pak Riza ada yang mau disampaikan Pak terkait Farid atau Dek Wahyu atau Dek Putra monggo. Karena kebetulan Pak Riza ini pegang 3 juga. Monggo. Ya, eh, mungkin saya kalau pembelajaran ya kalau siswanya yang pas enjoy artinya
pas rajin gitu. Jadi satu sesi eh, langsung apa materi langsung dia bisa ngerjakan juga. Oke. Oke. Namun kadang kalau yang agak sulit satu sesi aja kadang lama dia nyernanya atau ngatur jadwalnya lama kayak apa itu Farid ini. Nggih, Pak, Ini iya. rencana saya untuk administrasinya masih ya, artinya saya mau bikin sistem baru yang buat pembelajaran online ya terutama yang online bukan Nggih. yang offline. Ini pakai yang eh, apa itu namanya? Yang miliknya Google itu apa Mbak? Oh, anu, eh Itu sebentar. yang Meet itu ya, Classmeet itu ya, Pak. Eh, Yang Classroom punya, ada. tapi yang Classroom ya, yang pakai Iya, Classroom. Classroom. Jadi Oke. mungkin nanti nilai-nilai biar terkumpul di situ aja. Terus tugas-tugas di situ semua, materi-materi di situ juga ada. Kita mau pasteling jenis materi apa di situ juga gampang ya istilahnya. Nggih. Ambilnya jadi eh pengumpulan tugas, nilai, terus materi serta video pembelajaran apapun masuk di situ semua untuk khusus satu anak. Jadi mungkin kita nyari mau ngumpulin tugasnya si Farid ya semua di Iya. situ ada di miliknya Farid di grupnya Farid. Jadi misalkan di WA kan kita kadang sulit ya Nggih. nyari tugasnya si ini Nggih, semuanya nggih. di mana ya gambar fotonya kemarin fotonya. Nah, ini misalkan kayak yang sangat sangat rapi mengumpulkan setiap hari kayak si siapa itu menurut saya yang Wahyu. Kalimantan sama Mbak Lampung Pak Wahyu. Mas Wahyu Nggih. ini sangat aktif sekali anaknya. Jadi sehari Wahyu sehari ya Lampung maksud saya itu sehari misalkan dia 30 menit itu materi ya habis itu atau 1 jam materi 30 menitnya lagi nanti soal. Nah, itu mesti dalam satu hari dia mesti ngumpulin ini anak yang saling aktif istilahnya ya sangat aktif sekali. Kalau yang lainnya gak sulit. Nah itu mau saya rencananya tapi saya juga masih belajar itu tak suruh ngumpulin di classroom aja tidak di Nggih. WA. Nanti kalau di WA ini campur baur sama kan gambar di WA itu administrasinya banyak dari manapun kita nyarinya sulit sekali. Mau Nggih. geser scroll ke kanan kiri nggak temu kemarin tugasnya mana ya mau tak nilai gitu. Nah mungkin cuma seperti itu aja kalau saya sih. Oh, nggih, Kalau nggih. Putra ini apa ya mungkin masalah jadwal aja. Sebenarnya dia juga mau sih. Kadang cuman semangatnya aja, kadang trader. Ya sama yang Farid mungkin dia itu mut-mutan. Kadang kalau belajarnya lagi mau belajar ya belajar, kalau tidak. Nah, cuman dia itu pagi nggak bisa ngasih jadwal gitu loh Mbak. Sekarang mau belajar Mas besok atau lama komunikasinya. Biasanya ya kalau sama bapaknya, nah, kadang muser lagi sama anaknya lagi. Cuman seperti itu aja. Nggih. Biasanya terlalu siang bangunnya sih kendalanya, kadang katanya terlalu siang bangunnya Mas. Eh, ya seperti itu. Kalau saya pas malam diminta malam nggak bisa Pak, saya kalau malam, kalau pagi sampai sore atau sampai jam 1-an jam 3 itu bisa saya seperti itu. Saya sampaikan seperti itu. Katanya anaknya kebangunnya terlalu siang gitu Pak. Dia coba dulu diatur gitu lah. Mesti saya ya paling saya kasih link 30 menit belum ada, saya tinggal kasih tugas seperti itu kalau saya. Kalau anaknya agak sulit diatur, tapi yang penting kalau ujian dia mau ngerjakan juga. Alhamdulillahnya gitu kalau anak. Baik, nggih. Ya seperti itu kalau saya Mbak. Nggih. Jadi lebih nggih Pak, coba dipakai Classroom Google dulu Baik, aja Pak terima Riza kasih. untuk manajemennya biar lebih tertata. Nanti ketika jenengan ataupun siswanya cari materi langsung ada oh ini loh bagian di sini, nggih. Bisa. Mungkin nanti bisa juga diterapkan ke teman-teman yang megang kelas online, nanti bisa menggunakan Classroom Google.
kita sama-sama belajar nanti lebih efektifan di classroom Google atau di cara lainnya seperti itu. Mungkin monggo ada yang mau sharing lagi terkait pengalaman belajarnya selama semester 1 kemarin, monggo. Pak Risa tadi sudah menyampaikan kondisinya siswanya seperti itu semua. Jadi karakter siswa itu enggak semuanya sama ya Bapak Ibu. Jadi ada yang mudah diatur, ada yang harus ayo dalam bahasa Jawanya digelak, ada yang memang yo harus menunggu moodnya. Jadi benar-benar kita sebagai pengajar memang harus benar-benar sabar, ikhlas untuk siswa-siswi kita ini. Seperti itu. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan lagi, mungkin kalau ada masukan, saya masih tampung untuk evaluasi semester berikutnya. Kan untuk tahun ajaran 2024-2025 kita biasanya kan mengadakan gathering tatap muka nih. Nah, saya pengennya di tahun berikutnya itu sudah ada lagi inovasi lagi kayak yang kita gathering kemarin itu di tahun ajaran baru yang kemarin itu kita evaluasinya di laporan pembelajaran, terus kita sudah buat yang seperti ini, terus daftar nilai seperti ini. Mungkin ada masukan untuk tahun ajaran berikutnya lagi nanti bisa disampaikan. Kalau seandainya masih belum kepikiran di sini, nanti bisa disampaikan lewat chat di grup atau lewat chat pribadi di CS, boleh, monggo. Mungkin baik, karena ini sudah mau jam 11. Mungkin ada pertanyaan lagi atau mau ada saran atau apa? Saya kasih kesempatan dulu, monggo, Bapak Ibu. Apabila tidak ada, saya akhiri gathering virtual kita pagi ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di acara kita hari ini, sudah meluangkan waktunya. Terima kasih atas pertanyaannya, sharingnya, masukannya. Semoga apa yang kita diskusikan pagi ini bisa membuat kita semakin solid, kita bisa semakin kokoh, kita bisa semakin saling melengkapi. Pokoknya untuk kemajuan kreatif homeschooling dan untuk kemajuan Bapak Ibu semuanya. Dan selamat mengajar lagi di semester genap tahun ajaran 2023-2024. Semoga tidak ada kendala yang sampai membuat Bapak Ibu pusing atau membuat Bapak Ibu sampai jenuh atau sampai harus saya sudah cut aja dari siswa ini. Semoga tidak ada kendala-kendala yang berat. Semoga kendala-kendala kecil aja bisa kita selesaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Untuk anak-anak masuk besok nggih, mulai tanggal 3. Monggo nanti bisa langsung menghubungi walinya atau siswanya untuk persiapan masuk di minggu ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu kembali di gathering yang offline di tahun ajaran 2024-2025. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kelancaran segalanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.